kelompok 10 Statistik Keperawatan Dasar Profesi S1 Keperawatan Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga akan menjelaskan mengenai otitis media akut pada anak. Apa sih otitis media akut? Otitis media akut adalah peradangan akut pada telinga bagian tengah. Rongga di belakang gendang telinga itu loh. OMA sering terjadi pada anak-anak. Terus gimana sih cara masuknya kuman? Nah, masuknya kuman itu ada 3 rute. Yang pertama, melalui tuba eustasius. Apa sih tuba eustasius? Tuba eustasius merupakan saluran yang menghubungkan ruang di belakang gendang telinga atau telinga bagian tengah dengan tenggorokan dan bagian belakang rongga hidung. Yang kedua, melalui telinga luar. Dan yang ketiga, melalui pembuluh darah. Apa sih yang menyebabkan terjadinya otitis media akut? Yang pertama, fungsi tuba eustasius terganggu, berupa batuk pilek berulang, infeksi tonsil, atau tumor nasofaring. Terus yang kedua, kuman masuk melalui tuba, yaitu minum ASI sambil tiduran, kemudian naik pesawat. Terus yang ketiga, kelainan struktur wajah. Nah, seperti pada penyakit Down syndrome, bibir sumbing, dan langit-langit sumbing. Kemudian yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan perokok, perubahan musim, rumah kurang ventilasi atau lembab. Dan yang kelima, yaitu faktor imunitas tubuhnya yang rendah, yaitu penderita penyakit kronis, tidak mendapat ASI, anak dengan AIDS, penerima cangkok sumsum, dan faktor keturunan. Apa aja sih tanda dan gejalanya? Yang pertama, itu batuk-batuk, kemudian demam tinggi. Ketiga, sakit telinga. Keempat, terganggunya pendengaran. Terus yang kelima, menangis menjerit tanpa sebab. Nah, kalau misalnya anak-anak sambil megang telinga, terus menangis dan menjerit, bisa jadi. Dan yang terakhir yaitu nanah di telinganya yang banyak. Jadi adanya nanah di dalam telinga, baik keluar ataupun tidak. Lalu, gimana kalau misalnya kita udah terkena? Nah, cara pengobatannya itu ada 4 macam. Yang pertama, menggunakan antibiotik. Yang kedua, pemberian obat penurun demam atau nyeri. Yang ketiga, obat batuk atau pilek. Dan yang keempat, aspirasi cairan atau nanah dari telinga. Gimana nih cara pencegahannya biar anak tidak terkena otitis media akut? Yang pertama, segera bawa ke dokter apabila terjadi tanda dan gejala berupa yang tadi, batuk pilek, disertai demam tinggi, kemudian nyeri telinga dan gangguan pendengaran, kemudian perhatikan lingkungan, apakah ventilasi dan pencahayaan rumah yang baik, serta jauhi anak dari perokok. Yang ketiga, jangan minum ASI dalam posisi tidur. Dan yang keempat, bila batuk dan pilek, usahakan tidak naik pesawat. Setelah terkena otitis media akut, nah itu tuh dapat menyebabkan komplikasi lain. Yang pertama, terjadinya otitis media kronis. Kedua, kelumpuhan saraf fasialis. Ketiga, meningitis atau radang selaput otak. Keempat, abses otak. Dan yang kelima, ada mastoiditis. Yeay, akhirnya penyampaian materi otitis media akut telah selesai dilaksanakan. Buat teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyimak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.